Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati hiya syar'an aqwalun wa af'alun susatun mustatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Sholat adalah menurut syara itu ucapan dan perbuatan yang ditentukan khusus, yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak usah dijawab yang di sebelah, nggak usah jawab Waalaikumsalam, nggak usah. Yaitu diakhiri dengan salam. Nah, wasumiyat bidzalika listimaliha ala sholatul qadar. Nah, dinamakan sholat yang demikian bidzalika listimaliha karena apa? Karena mencakup ala sholati, mencakup terhadap sholat secara bahasa. Qadar waliya al-du'a wal maqduratu al-ainiyah, al-ainiyah, yaitu bermakna doa. Sholat yang difardukan secara ainiyah, secara individual, berjumlah berapa? Khamsun fi kulli yawmin wa lailatin, 5 waktu setiap hari. Kemudian apa sih sholat yang ada di dalamnya? Maksudnya kita bisa mengetahui makna dari diawali takbiratul ihram. Kenapa ada gerakan-gerakan yang demikian? Nah, makna filosofi sholat itu berdasarkan ada dalil-dalilnya. Karena apa? Karena sholat merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Itu sebagai apa? Sebagai manifestasi pengabdian dan kedudukan kita kepada Gusti Allah. Namun seringkali kita hanya menjalankan sholat secara ritual tanpa memahami makna dan filosofinya yang terkandung di dalamnya. Padahal memahami makna atau filosofi sholat itu akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas ibadah dan menumbuhkan kekhusyukan dalam menjalankan sholat. Yang pertama, makna berdiri ya. Sholat yang pertama itu bagi yang mampu adalah berdiri. Salah satu gerakan dari sholat hayat itu adalah berdiri. Dalam Islam, berdiri merupakan posisi yang paling mulia dan menunjukkan hormat serta pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang artinya peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu, maksudnya itu dengan apa? Khoshi'in, dengan khusyuk. Nah, ayat ini menegaskan bahwa kita harus berdiri dengan khusyuk, tegak saat melaksanakan sholat. Berdiri dengan khusyuk menunjukkan kerendahan hati, pengagungan dan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu posisi berdiri juga melambangkan atau simbolis semangat dan kesiapan kita dalam beribadah kepada Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan sesungguhnya sholat itu adalah berdiri di hadapan Allah yang perkasa lagi maha penyayang. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwa sholat merupakan bentuk pengagungan dan penghambaan, yaitu adalah hamba, tidak sahaya ketika penghambaan kita kepada Gusti Allah. Ketika berdiri dalam sholat, kita seolah-olah hadir di hadapannya, menyatakan ketundukan dan pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah berdiri kita ruku, turun ya. Ruku itu adalah gerakan membungkuk di berapa derajat? Membungkukkan badan dengan meletakkan kedua tangan di atas lutut. Itu merupakan salah satu rukun sholat yang wajib dilaksanakan. Dalam ruku kita menunjukkan kerendahan hati dan pengagungan kita kepada Allah. Kalau kita di hadapan orang tua, orang yang lebih tua, orang yang hormati, kita begini merunduk, itu adalah menunjukkan bahwa kita itu mengagungkan dan penghormatan. Ya. Itu juga simbolis kerendahan hati dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bihalladzina amanu, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Surat Al-Hajj ayat 77. Kemudian ayat ini memerintahkan kita untuk ruku sebagai bentuk pengagungan dan penghambaan kepada Allah. Itu melambangkan kepatuhan, ketundukan dan pengakuan akan kebesaran Allah. Dalam posisi ruku kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, maha kuasa, maha pencipta alam semesta. Akui dan tunduk, kita berarti mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabda Nabi dalam hadis sahih mengatakan bahwa sesungguhnya ruku itu adalah pengagungan, sujud itu adalah penundukan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini menjelaskan bahwa ruku merupakan pengagungan dan penghormatan kita kepada Allah, sedangkan sujud adalah bentuk penundukan dan pengagungan yang lebih tinggi. Kita membahas makna sholat dulu ya. Kemudian yang ketiga, makna sujud dalam sholat. Maknanya sujud ing dalam sholat itu, sujud itu gerakan meletakkan dahi, batuk, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari kaki itu kemana? Kanan. Jadi ada 7 anggota ya tersungkur. 7 anggota ya. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Makanya kita melihat diri kita itu adalah sebagai hamba, jadi tidak melampaui batas. Dalam sholat kita menghamba, merendah. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia cenderung sombong, merasa serba cukup,
namun dalam sujud kita menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sujud adalah puncak pengagungan dan penghambaan kita kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW, sesungguhnya sujud itu adalah pendekatan yang paling dekat bagi siapa? Bagi seorang hamba kepada Tuhan. Nah, jadi sujud merupakan posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam sujud kita seolah-olah berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan, meminta pertolongan dan mengagunkannya. Kemudian gerakan duduk ya. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud. Maknanya seperti setelah melakukan sujud. Ini maknanya sujud, duduk di antara dua sujud, diwajibkan untuk duduk sejenak. Jadi setelah sujud diwajibkan duduk sejenak sebelum melanjutkan gerakan sujud yang berikutnya. Nah, duduk di antara dua sujud ini juga memiliki makna yang sangat dalam. Dalam Al-Quran ayat surat Al-A'raf ayat 206, dan mereka menyembah Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Nah, ini menjelaskan bahwa beribadah, dalam beribadah kita harus memiliki rasa takut, rasa harap kepada Allah. Duduk antara dua sujud merupakan momen untuk merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan dan mengharapkan ridhonya. Tidaklah, dalam hadis Nabi, tidaklah kalian melihat bahwa apabila seorang hamba sujud maka ia mendekat kepada Allah, dan apabila ia duduk maka ia memohon kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini menegaskan bahwa dalam posisi sujud kita mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan dalam posisi duduk kita memohon ampunan dan ridho Allah. Nah, duduk di antara dua sujud ini merupakan momen untuk merenungkan kembali kekhusyukan kita dalam hal beribadah. Kemudian yang terakhir, makna atau arti salam dalam sholat itu salam yang tidak harus dijawab. Gerakan terakhir dalam sholat yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini memiliki makna yang sangat penting dalam sholat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat seraya mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum, selamatlah kamu, masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan di dunia. Nah, ini menjelaskan bahwa ucapan salam merupakan doa keselamatan dan rahmat dari Allah. Dalam sholat mengucapkan salam adalah bentuk permohonan agar kita dan sesama muslim diberi keselamatan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya adalah mengucapkan salam ini diantaranya hadis sahih, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai sholat, hendaklah ia mengucapkan salam ke kanan, ke kiri, karena hal itu akan menyempurnakan sholat.
salam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sholat. Salam merupakan penutup sholat yang menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melalui pemahaman ini akan makna dan filosofi sholat itu berdasarkan dalil-dalil sahih. Diharapkan kita semua umat kaum muslimin dapat menjalankan sholat dengan baik dan khusyuk, penuh kekhusyukan dan merasakan